Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuri Alfianita dengan NIM 2103211000145. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil mini riset yang telah saya lakukan dengan judul analisis korespondensi untuk mengetahui atribut unggulan pada 4 macam brownies. Studi kasus yang saya gunakan yaitu brownies Amanda, lapis kukus pahlawan, lapis kukus tuku Malang, dan juga lapis kukus tuku Jogja. Adapun latar belakang dari mini riset ini dilakukan yaitu karena brownies merupakan salah satu produk kuliner yang cukup digemari masyarakat dari segala usia. Selain itu, brownies juga menjadi salah satu oleh-oleh khas dari berbagai daerah. Apabila kita sedang berlibur misalnya, pasti kita akan menemukan brownies di tempat wisata tersebut. Di tengah popularitas brownies ini, persaingannya tentu menjadi semakin ketat dengan munculnya berbagai merek ternama. Nah, di tengah ketatnya persaingan ini, pemahaman yang mendalam tentang preferensi konsumen menjadi kunci untuk bisa bersaing di pasaran, karena peluang dari bisnis ini pun sangat besar. Adapun rumusan masalah pada mini riset ini yang pertama, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih produk brownies, terutama terkait atribut seperti harga, tekstur, varian rasa, topping, dan juga ketahanan penyimpanan. Selain itu, bagaimana merek-merek brownies terkenal seperti brownies Amanda, lapis kukus pahlawan, lapis kukus tuku Malang, dan juga lapis kukus tuku Jogja dalam kaitannya dengan atribut produk tertentu berdasarkan preferensi konsumen. Untuk yang ketiga, yakni bagaimana analisis korespondensi dapat digunakan untuk memetakan hubungan antara atribut produk brownies dan juga preferensi konsumen terhadap merek tertentu. Untuk manfaat penelitian ini sendiri diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi produsen brownies itu sendiri, yaitu mereka dapat mengetahui mengenai preferensi konsumen terkait atribut produk seperti harga, tekstur, varian rasa, topping, dan juga ketahanan penyimpanan. Diharapkan produsen juga dapat mengidentifikasi area produk yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk dapat bersaing secara lebih efektif di pasar yang kompetitif. Untuk manfaat bagi konsumen itu sendiri, yaitu bagaimana cara konsumen dapat memahami perbedaan atribut produk di antara berbagai merek brownies yang ada di pasaran. Nah, sehingga konsumen nantinya bisa membuat keputusan pembelian yang lebih tepat sesuai dengan preferensi pribadi mereka terhadap atribut-atribut seperti harga, rasa, tekstur, dan ketahanan penyimpanan yang mereka inginkan. Untuk yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan 4 tinjauan pustaka, diantaranya yang pertama yaitu menurut Farhan et al. 2023, analisis korespondensi adalah teknik multivariat yang menggabungkan reduksi data dan juga pemetaan kognitif. Yang kedua menurut Yausi 2022, salah satu tujuan dari analisis korespondensi ini merupakan untuk melihat keterkaitan atau kedekatan suatu kategori dari satu variabel ke variabel lainnya. Untuk yang ketiga, menurut Yahya et al. 2023, metode korespondensi ini memungkinkan integrasi data untuk memilih daya tarik konsumen yang berpengaruh terhadap pembelian. Yang terakhir yakni menurut Andi Yulianto et al. 2020, yaitu analisis korespondensi berkaitan erat dengan pemasaran karena dapat digunakan untuk memahami preferensi konsumen, segmentasi pasar, dan perilaku pembelian berdasarkan respon terhadap produk ataupun layanan. Untuk penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, di sini ada 2. Yang pertama yaitu dilakukan oleh Sari et al. 2023. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa Toko Berjaya, Toko Dea berada pada kuadran 1, Toko Solim berada pada kuadran 2, dan Toko Elna berada pada kuadran 4, di mana mereka dapat meningkatkan strategi mereka dengan memperhatikan variasi produk, layanan lokasi, harga, diskon, fasilitas parkir, dan tata letak toko. Nah, dari yang ketiga toko ini, Toko Salim memiliki lebih banyak keunggulan dibanding toko pesaing lain. Untuk penelitian terdahulu yang kedua, ini dilakukan oleh Yahya et al. 2023. Beliau melakukan penelitian pada toko roti, diantaranya yaitu toko kue Balkis, roti Unyil, dan MRA Bakery, yang menunjukkan bahwa daya tarik konsumen itu dipengaruhi oleh lokasi, variasi kue, harga, personal penjualan, pelayanan, suasana toko, dan juga kepuasan setelah melakukan pembelian. Nah, setiap variabel ini saling terkait menciptakan daya tarik yang berbeda untuk tiap toko tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu metode, di mana populasi pada mini riset ini yaitu orang yang pernah membeli brownies Amanda, lapis kukus pahlawan, lapis kukus tuku Malang, dan juga lapis kukus tuku Jogja. Untuk penentuan sampelnya tersendiri itu menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 responden.
Untuk teknik pengumpulan data, jenis data yang digunakan dalam mini riset adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form dan disebarkan melalui WhatsApp. Nah, di sini saya menggunakan 4 varietas yang digunakan dalam penelitian, yaitu brownies Amanda, lapis kukus pahlawan, lapis kukus tugu Malang, dan lapis kukus tugu Jogja. Sedangkan atribut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu harga, tekstur, varian rasa, topping, dan ketahanan penyimpanan brownies. Untuk analisis deskriptif itu sendiri, melihat karakteristik konsumen produk brownies untuk mengetahui informasi terkait atribut brownies yang disukai oleh konsumen. Nah, pada metode analisis korespondensi sendiri terdapat 6 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan input data, kedua membuat tabel korespondensi, ketiga analisis profil baris dan profil kolom, keempat menentukan jumlah dimensi, kelima interpretasi nama dimensi, dan yang terakhir membuat peta persepsi. Adapun hasil dan pembahasan menggunakan analisis korespondensi berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan, yaitu karakteristik konsumen produk brownies pada aspek psikografis, yaitu konsumen yang sering ngemil, suka ngumpul dengan teman atau keluarga. Sedangkan pada aspek demografinya ini 76,7% perempuan yang mengisi kuesioner kebanyakan berusia 21 tahun dan mereka suka mengkonsumsi brownies. Untuk hasil koresponden tabel pada gambar di atas menunjukkan bahwa pada atribut milik Amanda terdapat 21 orang yang menyukai harga dari brownies ini, terdapat 23 orang yang menyukai tekstur brownies, terdapat 23 orang yang menyukai varian rasa brownies, ada 18 orang yang menyukai topping, dan 11 orang menyukai ketahanan penyimpanan dari brownies Amanda, dan seterusnya. Pada hasil analisis low profile menunjukkan bahwa brownies yang memiliki nilai baris tertinggi pada atribut harga yaitu lapis kukus pahlawan dengan nilai 0,283, sehingga hal ini menunjukkan bahwa lapis kukus pahlawan ini menawarkan harga yang cocok dengan keinginan konsumen. Untuk atribut tekstur yang mempunyai nilai baris tertinggi ada pada brownies Amanda dengan nilai 0,240, dan pada atribut varian rasa yang mempunyai nilai baris tertinggi berada pada lapis kukus pahlawan dengan nilai 0,242, dan untuk atribut topping mempunyai nilai baris tertinggi ada pada brownies lapis kukus tugu Malang dengan nilai 0,224, dan untuk atribut ketahanan penyimpanan brownies yang mempunyai nilai baris tertinggi dapat dilihat pada brownies lapis kukus tugu Jogja dengan nilai 0,173. Berdasarkan hasil kolom profile pada gambar di atas, brownies Amanda ini memiliki nilai tertinggi di atribut tekstur dengan nilai 0,264, lapis kukus pahlawan mendapatkan nilai tertinggi di atribut harga dengan nilai 0,315, dan untuk lapis kukus tugu Malang mendapat nilai tertinggi pada atribut topping dengan nilai 0,293. Untuk lapis kukus tugu Jogja sendiri dinilai unggul dalam atribut ketahanan penyimpanan dengan nilai 0,327. Untuk yang selanjutnya yakni output tabel sumari. Nah, untuk tabel sumari sendiri menentukan jumlah dimensinya, di mana dimensi yang kita gunakan berdasarkan nilai account for di bagian proportion of inertia dibandingkan dengan 0,2. Nah, hasil analisis pada tabel summary menunjukkan bahwa diperoleh nilai account for pada dimensi 1 sebesar 0,736 dan di dimensi 2 sebesar 0,245. Sedangkan untuk dimensi 3 nilainya tidak dapat digunakan dimensinya karena berada di bawah 0,2. Nah, dari dimensi 1 menjelaskan 73,6% inersia dan dimensi kedua menjelaskan 24,5% secara kumulatif. Dimensi 2 menjelaskan 98,1 variansi data. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hasil pada overview point. Dimensi 1 nilai terbesarnya diperoleh oleh lapis kukus pahlawan dengan nilai yaitu 0,608, dan pada dimensi 2 oleh lapis kukus tugu Jogja dengan nilai 0,505. Pada overview kolom poin dimensi 1 nilai terbesar oleh harga dengan nilai yaitu 0,517. Nah, dan pada dimensi 2 oleh ketahanan penyimpanan brownies dengan nilai yaitu 0,654. Berdasarkan hasil analisis korespondensi pada peta korespondensi yang dapat dilihat pada PPT, nah dimensi 1 ini merupakan sumbu X, di mana merupakan keuntungan merek, dan untuk di dimensi 2 yaitu sumbu Y merupakan utilitas dari konsumen. Untuk kedekatan tersendiri yaitu kategori yang posisinya berdekatan di peta menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip antara kategori tersebut. Nah, misalnya dapat dilihat pada peta bahwa lapis kukus tugu Jogja berdekatan dengan ketahanan penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa merek lapis kukus tugu Jogja cenderung dikaitkan dengan ketahanan penyimpanan oleh konsumen. Untuk jarak sendiri yaitu semakin jauh jarak antar kategori, semakin kecil hubungan antar kategori tersebut. Misalnya pada tabel merek Amanda jauh dari atribut harga. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa harga tidak menjadi faktor dominan bagi konsumen dalam memilih merek Amanda dan lain sebagainya.
pada interpretasi hasil analisis korespondensi ini, dua dimensi utama yaitu keuntungan merek dan utilitas konsumen berhasil menjelaskan sekitar 98,1% dari total variasi preferensi konsumen, yang berarti hubungan antara merek dan juga atribut sudah dapat dipetakan dengan baik. Berdasarkan analisis korespondensi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pada 4 merek brownies yaitu Amanda, Lapis Kukus Pahlawan, Lapis Kukus Tugu Malang, dan Lapis Kukus Tugu Jogja menunjukkan bahwa masing-masing brownies ini memiliki atribut unggulan tersendiri, di mana varian rasa menjadi atribut yang paling penting bagi konsumen dan diikuti oleh harga, tekstur, topping, dan ketahanan penyimpanan. Nah, di antara keempat merek yang diteliti ini, Lapis Kukus Tugu Jogja dinilai unggul dalam hal ketahanan penyimpanan, sementara Lapis Kukus Pahlawan memiliki keunggulan dalam harga dan juga varian rasa. Pada brownies Amanda unggul dalam tekstur, dan juga Lapis Kukus Tugu Malang diakui karena toppingnya yang menarik. Untuk saran yang dapat diberikan yaitu bagi pelaku usaha sebisa mungkin menyediakan varian rasa yang beragam pada brownies produk mereka, dan juga diharapkan untuk terus mengeluarkan inovasi-inovasi baru untuk menarik minat konsumen untuk mencoba melakukan pembelian terhadap brownies yang mereka jual sehingga dapat banyak daya saing jual pada brownies tersebut. Sekian presentasi hasil analisis korespondensi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.